Pas kalian lagi diem, terus kalian suka mikir jangan mau pelajari fisika gitu, karena bisa ngelemahin iman kalian. Ya, pernyataan ini mungkin kedengeran berlebihan, tapi ya faktanya banyak orang ngerasa khawatir bahwa ilmu sains modern itu, khususnya fisika kuantum, berpotensi menentang keyakinan agama. Tapi emang bener ya? Halo semuanya, selamat datang di E2D Channel yang masih mikir fisika kuantum dan agama bertolak belakang. Jangan lupa subscribe. Kita bakalan bahas di video kali ini, cus. Di video kali ini kita bakalan nyelamin dunia fisika kuantum dan ngebahas dampaknya terhadap keimanan dan ngelihat gimana sih ulama-ulama Indonesia memberikan perspektif yang menarik yang bakalan kita bahas. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita berbicara tentang kontroversinya, mari kita pahamin dulu apa itu fisika kuantum. Jadi, fisika kuantum itu adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku partikel-partikel yang amat sangat kecil, kayak elektron dan juga foton yang berada di skala subatomik. Ya, di dunia ini hukum-hukum yang kita kenal di dunia makro seringkali nggak berlaku, kayak contohnya superposisi. Sebagai contoh, partikel itu bisa berada di dua tempat sekaligus gitu. Jadi contohnya kayak gini lah. Bayangin kalian itu ngelempar koin dan koin itu tetap dalam keadaan kepala dan juga ekor. Kalau di kita ya keadaannya itu ada di gambar dan juga angka dalam satu keadaan sekaligus. Ya itu emang kedengeran agak mustahil sih. Dan yang hukum yang kedua itu ada entanglement. Jadi dua partikel itu bisa saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Jadi jika kalian mempengaruhi salah satunya, yang lain juga berubah secara instan. Jadi seolah-olah ada komunikasi gitu antara partikel tersebut. Ya, Mimin juga ngedengernya agak aneh, tapi ya kalian coba berpikir sendiri lah di sana. Oke, jadi banyak orang konsep-konsep ini ya terdengar seperti sihir atau sesuatu yang bertentangan sama logika. Nggak heran, ada yang ngerasa bahwa ini ngegoyahin kepercayaan mereka pada Tuhan. Ilmuwan-ilmuwan terkenal kayak Stephen Hawking dalam bukunya The Grand Design pernah mengatakan bahwa hukum-hukum fisika termasuk mekanika kuantum dapat menjelaskan asal-usul alam semesta tanpa melibatkan Tuhan. Oke, tunggu dulu. Namun, pandangan ini juga mendapat banyak kritik, baik dari kalangan agamawan maupun ilmuwan lainnya. Kayak contohnya, John Paul Kinghorn, seorang fisikawan dan pendeta, justru melihat fisika kuantum ini sebagai bukti kebesaran Tuhan dalam bukunya Quantum Physics and Theology, yaitu menulis hukum-hukum alam semesta terlalu indah dan rumit untuk muncul begitu saja tanpa ada intelektual yang menciptakannya. Kalau menurut kalian make sense gak kayak gitu? Filsuf sains lainnya kayak Fritjof Capra dalam bukunya The Tao of Physics bahkan membandingkan fisika kuantum dengan ajaran spiritual. Jadi menurutnya fisika kuantum itu nggak menentang agama kok, tetapi justru selaras dengan pemahaman spiritual tentang dunia sebagai sesuatu yang saling terhubung. Oke, kini mari kita beralih ke pandangan para ulama di Indonesia. Gimana sih mereka memandang fisika kuantum? Yang pertama ada dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan termasuk fisika kuantum adalah sarana buat memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa ilmu itu membawa manusia mengenal Tuhannya. Bukan ilmu yang salah, tapi cara manusia memahaminya yang kadang keliru. Jadi ya barangkali kalian memandang fisika kuantum sebagai ilmu yang bertentangan sama agama, mungkin otak kalian yang keliru gitu. Yang kedua ada dari Gus Baha. Jadi Gus Baha itu seorang ulama karismatik menyebut bahwa ilmu pengetahuan justru memperkuat keimanan karena ngebuka mata kita terhadap kompleksitas ciptaan Allah gitu. Dalam suatu ceramahnya beliau itu berkata kalau kita paham ilmu alam, kita bakalan semakin yakin bahwa semua ini nggak mungkin ada tanpa kehendak Allah. Yang ketiga ada dari Kiai Haji Hashim Muzadi, salah satu tokoh besar NU. Pernah menyebut bahwa ilmu dan agama harus saling melengkapi. Jadi menurut beliau ilmu adalah alat buat mengenal Tuhan, bukan buat melawan Tuhan. Kalau ada yang menganggap ilmu fisika ngerusak iman, berarti dia nggak memahami hakikat ilmu itu sendiri. Ya kalau kata Mimin sih itu make sense ya. Jadi PR kita adalah harus memahami dulu apa sih yang dibahas di fisika kuantum dan juga apa yang kita pelajari. Namun ada juga banyak mitos tentang fisika kuantum yang harus kita lurusin nih di sini. Yang pertama, mitosnya fisika kuantum membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Tapi faktanya tidak ada teori kuantum yang menyatakan hal ini. Jadi sains itu hanya menjelaskan mekanisme, bukan menciptakan makna gitu. Yang kedua, mitosnya fisika kuantum adalah sihir modern. Tapi faktanya fisika kuantum adalah ilmu yang sangat matematis dan berbasis pada data eksperimen.
Meskipun ya hasilnya kadang sulit dipahami. Yang terakhir ada mitosnya, jika kalian percaya bahwa fisika kuantum, kalian tidak bisa percaya pada agama. Tapi faktanya, banyak ilmuwan dan pemikir spiritual yang menganggap bahwa keduanya itu emang saling ngelengkapin gitu. Jadi, mitos dan fakta mana yang pengen kalian percaya? Yaitu balik lagi ke pikiran kalian sendiri. Lalu, bagaimana sih kita sebagai masyarakat, khususnya umat beragama, seharusnya menyikapi ilmu fisika kuantum ini? Jadi yang pertama, kalian itu harus pahamin ilmunya dulu. Jadi jangan menilai sesuatu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Fisika kuantum bukan ancaman kok, melainkan peluang buat memperdalam pengetahuan kalian. Yang kedua, kalian bisa kontekstualkan dengan iman. Seperti yang dikatakan dalam Imam Ghazali gitu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju Tuhan. Wow. Oke, jadi kita masuk ke sesi kesimpulan aja ya. Jadi, apakah mempelajari fisika kuantum benar-benar bisa melemahkan iman kita? Enggak ya. Jika kalian mempelajarinya dengan niat yang benar. Ilmu pengetahuan adalah alat, dan seperti alat lainnya bisa digunakan buat mendekatkan diri kepada Tuhan atau sebaliknya. Tergantung pada gimana kita menggunakannya. Jadi jangan takut buat mencari ilmu, karena Tuhan sendiri memerintahkan kita buat berpikir dan memahami dunia ini. Dan dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan sia-sia. Oke, terima kasih kalian yang udah nonton dan juga udah nyimak. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Barangkali ilmu yang Mimin sampaikan ini bermanfaat dan bisa menerangi teman-teman kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.